Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pasir Zidan dari kelas Islam dan Ilmu Pengetahuan kelas C. Di sini saya akan melakukan pengambilan nilai ujian akhir semester atas yang diberikan oleh Pak Zamzam. Nah, di sini saya bertemakan metodologi pengembangan keilmuan atau epistemologi dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama ini, epistemologi itu apa sih? Nah, ini dipahami akan mampu menentukan kebenaran atau cara kerja suatu ilmu. Epistemologi ini dengan polanya yang tertentu akan membentuk pola kebenaran dari suatu ilmu tersebut. Maka pada tahap tertentu, kebenaran yang masih selalu ingin ditemukan tersebut mampu menjadi pijakan atau tindakan dalam peradaban manusia. Nah, hubungan epistemologi dengan filsafat dapat diibaratkan seperti pohon dengan rantingnya. Nah, pohon filsafat memiliki cabang-cabang berupa subdisiplin filsafat ilmu, etika, estetika, filsafat, antropologi, dan metafisika. Nah, cabang disiplin filsafat ilmu tersebut akhirnya memiliki ranting-ranting dan sub-subdisiplin yaitu logika, ontologi, dan epistemologi itu sendiri. Namun, ruang lingkup filsafat ilmu dapat disederhanakan menjadi 3 pertanyaan mendasar, yakni apa yang ingin diketahui, yaitu ontologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Nah, ini dia epistemologi, dan apakah nilai pengetahuan tersebut bagi manusia, yaitu aksiologi. Nah, secara epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang juga berarti pengetahuan. Epistemologi berupaya menjawab pertanyaan apa yang dapat diketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Nah, dari 2 pengertian tersebut dapat dipahami bahwa epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan atau pemikiran tentang pengetahuan. Nah, pada mulanya istilah epistemologi ini digunakan untuk membedakan 2 cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Epistemologi dapat diartikan sebagai studi yang menganalisa dan menilai secara kritis tentang mekanisme dan prinsip-prinsip yang membentuk keyakinan. Dalam dunia filsafat, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu dan di saat bersamaan menjadikan ilmu sebagai proses yakini usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu kajian ilmu. Epistemologi menyatakan apakah yang menjadi objek kajian suatu ilmu dan sejauh mana tingkatan kebenaran yang bisa dicapainya. Dalam pandangan Azizi, epistemologi adalah filsafat ilmu yang berkecenderungan berdiri sendiri. Epistemologi seolah menjarakan dirinya sendiri, membedakan lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia berhubungan dengan apa yang perlu diketahui dan bagaimana cara mengetahui pengetahuan. Nah, epistemologi atau teori pengetahuan kemudian didefinisikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan, peranggapan dan dasar-dasar serta reliabilitas umum yang dapat digunakan untuk mengakui sesuatu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, terus epistemologi ilmu dalam perspektif Islam. Dalam konsep filsafat Islam, objek kajian ilmu itu adalah ayat-ayat Tuhan sendiri, yaitu ayat-ayat Tuhan yang tersurat dalam kitab suci yang berisi firman-firman Allah, dan ayat-ayat Tuhan yang tersirat dan terkandung dalam ciptaannya, yaitu alam semesta dan diri manusia itu sendiri. Kajian terhadap kitab suci akan kembali melahirkan ilmu agama, sedangkan kajian terhadap alam semesta dalam dimensi fisik atau materi melahirkan ilmu alam dan ilmu pasti. Termasuk di dalam kajian tersebut manusia dalam kaitannya dengan dimensi fisiknya. Akan tetapi suatu kajian pada dimensi non-fisiknya, yaitu perilaku watak dan eksistensinya dalam berbagai aspek kehidupan, melahirkan ilmu humaniora. Adapun kajian terhadap ketiga ayat-ayat Tuhan itu yang dilakukan pada tingkatan makna yang berusaha untuk mencari hakikat melahirkan ilmu filsafat. Oleh karena itu, jika dilihat dari objek kajiannya, maka agama, ilmu, dan filsafat adalah berbeda, baik dalam hal metode yang ditempuhnya maupun tingkat dan sifat dari
kebenaran yang dihasilkannya. Akan tetapi, jika dilihat dari sumbernya, maka ketiganya berasal dari sumber yang satu, yaitu ayat-ayat Allah. Dalam kaitan ini, maka ketiganya pada hakikatnya saling berhubungan dan saling melengkapi. Ilmu dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan teknis. Filsafat memberikan landasan nilai dan wawasan yang menyeluruh, sedangkan agama mengantarkan kepada realitas pengalaman spiritual memasuki dimensi yang ilahi. Agama dilihat dari segi doktrin, kitab suci dan eksistensi kenabian adalah bidang kajian ilmu agama. Akan tetapi, jika dilihat dari pemahaman, pemikiran, dan penafsiran kajian ilmu agama, penafsiran manusia terhadap doktrin kitab suci, Tuhan, dan kenabian itu, maka kajian atas pemikiran dan pemahaman manusia tersebut dapat masuk pada kajian ilmu humaniora. Sedangkan kajian filsafat dapat memberikan penjelasan dan konsep mengenai Tuhan, doktrin, dan kenabian, tetapi sifatnya spekulatif, dan hanya agama yang dapat memberikan tata cara dan teknis bagaimana berhubungan dengan Tuhan dan menghayati ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang tertuang dalam kitab suci. Oleh karena itu, wawasan epistemologi Islam pada hakikatnya bercorak tauhid, dan tauhid dalam konsep Islam tidak hanya berkaitan dengan teologi saja, tetapi juga dalam konsep antropologi dan epistemologi. Epistemologi Islam sesungguhnya tidak mengenal prinsip dikotomi keilmuan seperti yang sekarang banyak dilakukan di kalangan umat Islam Indonesia, yang membagi ilmu agama dan ilmu umum atau syariah dan non-syariah. Epistemologi Islam lahir dan berkembang secara dinamis dalam ukuran waktu yang panjang, bahkan berkembangnya bukan hanya saja secara ilmiah, melainkan juga karena dinamika politik dan keberpihakan ideologi yang sangat kental. Nah, epistemologi Islam secara keseluruhan terpola ke dalam 3 bentuk, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama itu ada bayani. Nah, secara etimologi bayani berarti penjelasan. Al-Jabari menjelaskan berdasarkan beberapa makna yang diberikan dalam kaitannya dengan metodologi, dan al-duhur wa al-idhar, jelas dan penjelasan, berkaitan dengan visi dari metode bayani. Sementara itu, secara terminologi, bayan mempunyai 2 arti. Yang pertama sebagai aturan penafsiran wacana, sebagai syarat-syarat memproduksi wacana, maka terminologi ini baru lahir belakangan, yakni pada masa kodifikasi atau tadwin. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab menentukan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu tafsir dan penalaran. Pada masa Syafi'i, bayani berarti nama yang mencakup makna-makna yang mengandung persoalan usul atau pokok dan yang berkembang hingga ke furu atau cabang. Dari segi metodologi, Syafi'i membagi bayan dalam 5 bagian, dan tingkatannya itu bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut, yaitu bayan yang beberapa bagian masih global. Yang ketiga, bayan yang keseluruhan masih global sehingga butuh penjelasan sunnah. Bayan sunnah sebagai uraian atau sesuatu yang tidak dapat dalam Al-Quran. Yang kelima, bayan istijihad yang dilakukan dengan kias atau sesuatu yang tidak dapat dalam Al-Quran. Nah, terus ada irfani. Irfani berasal dari bahasa Arab, yaitu arafah, semakna dengan ma'rifah yang berarti pengetahuan, tapi ia berbeda dengan ilmu. Irfani atau ma'rifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedangkan ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau nakal atau rasionalitas atau akal. Karena itu, secara terminologis, irfan bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya. Perkembangan irfani secara umum dibagi menjadi 5 fase. Pertama, fase pembibitan.
Nah, terjadi pada abad pertama Hijriah dengan bentuk zuhud atau dasar dan mengharapkan pahala. Nah, zuhud dilakukan atas dasar cinta pada Tuhan. Nah, epistemologi Irfani tidak didasarkan secara umum atas teks bagaimana bayani, tetapi pada yakni tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan Irfani tidak diperoleh berdasarkan teks-teks atau analisa teks, tetapi dengan oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian, pengetahuan Irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan, dengan lisan ataupun tanpa lisan, ataupun tulisan. Burhani yang ketiga. Dalam bahasa Arab, al-burhan berarti argumen yang jelas. Bahasa lainnya adalah al-isyra atau isyarat atau tanda. Secara umum, ia berarti pembuktian untuk membenarkan suatu. Sebagai aktivitas kognitif, epistemologi burhani merupakan gerakan rasional dengan melakukan panggilan premis-premis yang menghasilkan konklusi yang bernilai. Burhani ini adalah dunia pengetahuan, filsafat, dan sains yang diderivasikan dan dari gerakan penerjemah buku-buku, khususnya karya Aristoteles, ke dalam peradaban Arab. Nah, cara berpikir analitik ala Aristoteles ini masuk ke dalam pemikiran Islam pertama kali lewat program penterjemahan buku-buku filsafat yang gencar dilakukan pada masa kekuasaan Al-Maklum. Al-Farabi mempersyaratkan bahwa premis-premis Burhani harus merupakan premis-premis yang benar, primer, dan diperlakukan. Premis yang benar adalah premis yang memberi keyakinan. Suatu premis bisa dianggap meyakinkan bila memenuhi 3 syarat, yaitu kepercayaan bahwa suatu premis itu berbeda atau tidak dalam kondisi spesifik. Yang kedua, kepercayaan bahwa suatu itu tidak mungkin merupakan suatu yang lainnya. Yang ketiga, kepercayaan bahwa kepercayaan kedua tidak mungkin sebaliknya. Selain itu, Burhani bisa juga menggunakan sebagian dari jenis-jenis pengetahuan indera dengan syarat bahwa objek-objek pengetahuan indera tersebut harus senantiasa sama saat diamati. Terus ada ini yang terakhir adalah penutup. Nah, epistemologi sebagai bagian dari filsafat mengalami tarik ulur dari aneka ragam pemikiran yang dipengaruhi latar belakang masing-masing. Hal ini wajar sebagaimana terjadi dalam ruang filsafat yang memang lahir dan berkembang dalam horizon pemikiran yang subjektif, universal, radikal, dan kritis. Epistemologi yang berdasarkan pada semangat humanisme pada kenyataannya berbenturan dengan epistemologi Islam yang lahir bukan hanya karena proses pemikiran yang bersumber pada akal dan indera semata, namun juga mengalami keterikatan dengan eksistensi wahyu. Pada tahap inilah ketegangan pemikiran mengenai ilmu terjadi dengan segenap faktor historis dan kultur yang melingkupinya. Nah, setelah mengalami proses dinamika yang panjang, baik epistemologi barat maupun epistemologi Islam senantiasa dapat dikembangkan seiring perkembangan filsafat itu sendiri. Itu sebabnya perubahan epistemologi sangat dimungkinkan terjadi meskipun syarat dengan negosiasi. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.